Hai 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 semua. Masih tetap semangat kan ya? Kembali lagi dengan saya Rahayu Budanisi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini pembelajaran Bahasa Indonesia tentang teks deskripsi. Belajar mendeskripsikan harus tahu dong kompetensi dasarnya apa saja. Nah, dalam teks deskripsi ada 4 kompetensi dasarnya. Bisa dilihat di slide. Itu ada yang pertama, mengidentifikasi informasi. Kemudian, menentukan teks deskripsi. Selanjutnya ada menelaah struktur dan unsur kebahasaan. Dan terakhir adalah menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan baik secara lisan dan tulis. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Sudah pada tahu kan ya, lagu yang barusan diputar itu adalah lagu nasional ya, berjudul Rayuan Pulau Kelapa milik Ismail Marzuki. Nah, dalam lirik tersebut beliau ingin mendeskripsikan tentang keindahan Indonesia. Untuk materi pembelajaran teks deskripsi, saya akan menjelaskan 5 hal. Yang pertama yaitu pengertian, tujuan, ciri-ciri, jenis-jenis, dan struktur teks deskripsi. Materi yang pertama yaitu pengertian teks deskripsi. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian sering menceritakan sebuah peristiwa, tempat, benda, atau seseorang kepada orang tua atau teman kalian. Kalian bercerita sesuai dengan yang kalian lihat, dengar, dan rasakan, sehingga orang tua atau teman kalian yang mendengar cerita kalian seolah-olah juga melihat dan merasakan secara langsung, padahal mereka hanya mendengarkan. Jadi, teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek secara terperinci, sehingga seolah-olah pembaca dapat melihat, mendengar, dan merasakan hal yang digambarkan penulis. Materi yang selanjutnya yaitu tentang tujuan teks deskripsi. Kita harus tahu nih, untuk apa kita belajar tentang teks deskripsi. Tujuannya adalah untuk menggambarkan suatu objek secara terperinci, sehingga seolah-olah pembaca dapat melihat dan merasakan ataupun mendengar hal yang digambarkan oleh penulis, agar mereka tidak bingung dengan apa yang kita sampaikan. Nah, untuk ciri-cirinya, teks deskripsi itu ada 4. Yang pertama, itu menggambarkan tentang suatu objek. Kedua, melibatkan kesan indera, sehingga gambar menjadi lebih jelas. Ketiga, membuat pembaca merasakan sendiri atau mengalami sendiri objek yang diamati oleh penulis melalui tulisannya. Keempat, menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci, mungkin seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek. Nah, ini dia materi selanjutnya mengenai jenis-jenis teks deskripsi. Kalian harus tahu ada banyak banget jenis teks deskripsi, tapi kali ini kita ambil 3 saja untuk di tingkat SMP. Yang pertama, teks deskripsi objektif. Kedua, teks deskripsi subjektif. Dan ketiga adalah tentang teks deskripsi spasial. Bukan spesial ya, tapi spasial. Nah, mau tahu lebih lanjutnya? Slide berikutnya. Deskripsi objektif. Sesuai dengan kata objektif, paragraf ini berisi gambaran secara objektif atau apa adanya. Penulis tidak lagi menambahkan opini atau pendapat pribadi untuk melengkapi paragraf ini. Contoh, salah satu candi tertua di Indonesia adalah Candi Borobudur yang ada di Magelang, Jawa Tengah, Indonesia.
Candi Borobudur ini merupakan situs purbakala Indonesia yang merupakan peninggalan dari kerajaan Buddha. Dari contoh tersebut kita sudah tahu nih benar-benar apa adanya, dan dia tidak ada penambahan opini yang ada dari penulis. Jadi udah lebih paham kan ya tentang teks deskripsi objektif itu benar-benar apa adanya, nyata. Deskripsi subjektif. Kalau yang satu ini merupakan kebalikan dari teks deskripsi objektif. Kenapa? Karena di subjektif yaitu penulis menggambarkan keadaan sesuai dengan apa yang dilihatnya dan dirasakan oleh penulis. Dengan kata lain, penulis sangat boleh untuk menuliskan pendapatnya atau opini pribadinya dalam menjelaskan. Contoh kalian bisa lihat di paragraf kedua. Sebagai seorang ibu yang sudah melahirkan 2 orang anak, tubuh Ibu Dewi terbilang masih cukup ramping seperti anak muda. Itulah mungkin mengapa sebabnya tak jarang banyak orang yang menyangka kalau Ibu Dewi adalah guru muda yang baru saja lulus kuliah. Padahal kenyataannya Ibu Dewi sudah mengajar di sekolahku sekitar 10 tahun. Jadi benar-benar kebalikan ya dari objektif. Kalau objektif apa adanya, kalau subjektif ada pendapat pribadi. Deskripsi spasial adalah teks yang melukiskan ruang dan waktu. Artinya, dalam paragraf ini menjelaskan suatu ruangan dari berbagai penjuru luar, dalam, atas, atau bahkan bawah. Kalian bisa memberikan penjelasan tentang keadaan ruangan tersebut, jenis-jenis benda di dalam ruangan, hingga tata letaknya. Kalian harus bisa menjelaskan ruangan dan isi tersebut dengan sangat detail dan spesifik sehingga pembaca merasa seolah-olah mereka tahu dan kenal isi ruangan tersebut atau ikut hadir dalam ruangan tersebut. Contoh, kamar berukuran 7 kali 8 meter ini sangat nyaman ditempati. Dindingnya dicat warna kuning dengan beberapa stiker tembok bertema kartun menghiasi. Sebuah sofa berwarna merah marun diletakkan di pojok ruangan beserta lampu hias yang terdapat di kedua sisinya. Jadi, walaupun pembaca tidak melihat secara langsung tempat ruangan atau kamar tersebut, mereka bisa membayangkan dari tulisan yang kalian buat. Nah, dari ketiga teks tersebut sudah dijelaskan pengertiannya. Bagaimana nanti ketika kalian membuat teks deskripsi, buatlah seolah-olah pembaca yang belum pernah melihat peristiwa atau tempat atau orang mampu membayangkan melalui tulisan yang kalian buat. Materi selanjutnya yaitu tentang struktur teks deskripsi. Struktur dibagi menjadi 3. Yang pertama, identifikasi. Itu adalah berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, dan pernyataan umum. Itu ada gambaran singkatnya. Lalu kedua, ada deskripsi bagian. Ini berisi penyusunan bersistem dalam kelompok menurut kaidah atau standar yang telah ditetapkan. Ketiga, yaitu ada penutup. Penutup berisi kesan mengenai objek yang dibicarakan dalam teks deskripsi. Pada bagian ini memuat manfaat objek sekaligus sebagai penutup. Nah, biar tidak bingung apa sih yang dimaksud dengan identifikasi, deskripsi bagian, ataupun penutup, yuk lihat di slide berikutnya, sudah saya sampaikan contohnya agar lebih jelas. Ini adalah salah satu contoh dari teks deskripsi. Sudah sangat dijelaskan sekali mengenai strukturnya. Identifikasi itu menjelaskan tentang nama objek, dan deskripsi bagian itu lebih memerinci. Dan terakhir itu adalah penutup. Penutup adalah kesan umumnya. Boleh kalian baca terlebih dahulu. Sambil membaca, saya setelkan sebuah musik. Nah, bagaimana setelah membaca teks tersebut? Jadi lebih paham bukan ya? Kalau sudah paham, kita lihat slide berikutnya ya. Coba dibaca salah satu contoh teks deskripsi dari Parangkritis Nan Indah. Mari tentukan apakah teks deskripsi ini termasuk teks deskripsi objektif, subjektif, atau spasial.
membaca teks parang kritis nan indah? Jawabannya adalah ya, itu adalah salah satu contoh teks deskripsi objektif. Karena teks parang kritis nan indah menggambarkan objek apa adanya, tidak menambahkan opini atau pendapat pribadi. Untuk semuanya, terima kasih sudah mendengarkan video pembelajaran dari saya. Sampai bertemu di lain waktu.